Ya, kita mulai yang pertama rekan-rekan, yaitu perkara dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap anak, ya, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 14.00 ya, di Jalan Teku Muda Lamkuta, Kecamatan Banda Sakti Kota, ya, Kota Lok Sumawe. LP-nya LP nomor 29 1 Romawi 2021 tanggal 28 Januari tahun 2021. Ya, jadi perkara tindak pidana penganiayaan terhadap anak ini korbannya adalah saudara RK. Ya, saudara RK masih anak-anak, usianya 16 tahun, ya. Pelajar agama Islam, laki-laki, ya, alamat Dusun Kerani, Uma, Desa Menasah Masjid, Kecamatan Muara II, Kota Lok Sumawe. Ya, ini untuk korbannya. Untuk tersangkanya, inisialnya adalah BK. Ya, inisialnya adalah BK, umurnya 19 tahun. Ya, pekerjaannya pelajar, agamanya Islam. Jenis kelaminnya laki-laki, rekan-rekan semuanya. Ya. TKP-nya di Jalan Teku Muda, Lamkuta, Desa Ule Jalan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawe untuk TKP-nya. Ya, untuk kronologisnya, ya, singkat saja motifnya, ya, yang mana tersangka ini cemburu terhadap kedekatan pacar tersangka dengan korban ini. Ya. Dan tersangka mencurigai antara korban dan pacar tersangka ada hubungan spesial. Ya, karena motif cemburu ini, ya, pacarnya tersangka ini dekat dengan korban, gitu ya. Ya, pacar tersangka dekat dengan korban, rekan-rekan semuanya. Ya, sehingga, ya, saat dihubungi oleh tersangka, korban meminta untuk bertemu dan menjelaskan mengenai persoalannya. Ya, persoalan kesalahpahaman tersebut dikarenakan korban dan pacar tersangka tidak ada hubungan apapun, ya, setelah dikonfirmasi. Hanya sebatas teman biasa. Tapi kalau sudah terlanjur cemburu, ya, terjatuh salah sangka dia, ya, terjadilah. Ya, kemudian tersangka mengirimi lokasi keberadaan korban. Lalu korban langsung menuju tempat tersangka bersama dengan seorang temannya yang bernama MF. Ya, setiba di lokasi terjadi cekcok mulut. Ya, sehingga terjadi saling dorong mendorong. Selanjutnya tersangka langsung mengambil sebilah pisau, ya. Ini, ya. Sebilah pisau ini pisau kerambit warna hitam dari dalam kantong bajunya tersangka. Ya, dari kantong bajunya tersangka yang sudah dipersiapkan oleh tersangka yang bawa ini dia. Lalu antara korban dan tersangka terjatuh ke tanah. Ya, disitulah tersangka melakukan penusukan. Ya, penusukan beberapa kali terhadap korban yang mengenai badan atau dada korban. Ya, selanjutnya melakukan penusukan di bagian punggung, ditusuk kembali. Dan selanjutnya tersangka melakukan penusukan terhadap korban di bagian paha kaki kiri. Paha kaki kiri ditusuk kembali. Lanjut, tersangka melakukan penusukan di tangan, ya, bagian tangan korban. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka-luka, ya, luka bagian dada sebanyak 3 jahitan, luka bagian punggung sebanyak 3 jahitan, luka di tangan sebanyak 7 jahitan, dan luka di paha kaki kiri korban sebanyak 3 jahitan. Ya, dan saat itu korban masih dirawat rumah sakit di Kesrem. Ya, sekarang korban dirawat di rumah sakit di Kesrem. Barang buktinya 1 buah pisau kerambit warna hitam, ya, rekan-rekan, ya, ini, ya. Pasal yang disangkakan yaitu pasal 354 ayat 1 junto pasal 351 ayat 1 KUH pidana subsidiar pasal 80
ya, Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 ya, tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ya, untuk ancaman maksimal adalah 8 tahun penjara. Ya, jadi itu untuk kasus penganiayaan ini perlu kita tahu, masyarakat dan publik ya, motifnya adalah kecemburuan ya, langsung terjadi penusukan di dada, di punggung, di tangan, di paha kiri. Dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Januari tahun 2021 ya, sekira pukul 22:30 yang bertempat di halaman rumah ya, Desa Menasah Masjid, Dusun Menasah Tuha, Kecamatan Muara II, Kota Lok Sumawe gitu. Ya. Dasar LP-nya LP nomor 31 1 Romawi 2021 tanggal 30 Januari tahun 2021 ya, dasar LP-nya. Untuk korban rekan-rekan semuanya ya, inisialnya M korbannya ya, inisial M, umurnya 25 tahun, ibu rumah tangga ya, untuk jenis kelamin perempuan rekan-rekan semuanya ya, agamanya Islam ya. Untuk tersangka inisialnya adalah AL, umurnya 20 tahun ya, pelajar, agama Islam ya, jenis kelaminnya laki-laki ya, TKP-nya Desa Menasah Masjid, Dusun Menasah Tuha, Kecamatan Muara II, Kota Lok Sumawe ya. Untuk barang bukti bisa rekan-rekan lihat di sana, satu unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru, nomor polisi BL 3577 NM tahun 2009 rekan-rekan semuanya ya. Pasal yang dipersangkakan pasal 363 ke 3E junto pasal 362 KUH pidana ya. Ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Penipuan dan penggelapan rekan-rekan semuanya. Ini masih kita dalami kembali untuk LP-nya. Ya, LP yang masih kita terima ada 3 LP laporan polisi ya. 3 laporan polisi. Nomor 20, 21, 26. Ya, kejadian tanggal 21 2 kali, kejadian tanggal 26 sekali. Ya, masih 3 LP, tapi saya yakin masih ada LP yang lain ya, karena banyak tempat kejadian perkaranya. Ya, ada 12 toko. Ya, 12 toko ini yang dengan modus dia tipu gelap, ya, penipuan dan penggelapan. Ya, identitas pelakunya yaitu inisial MS. Ya, jenis laki-laki, jenis kelaminnya laki-laki, umurnya 40 tahun, pekerjaannya wira swasta. Ya, alamat Desa Dayah Aron, Kecamatan Samtalira Aron, Kecamatan Samtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara. Ya, pelaku merupakan residivis kasus narkoba yang pernah divonis oleh Pengadilan Negeri Lok Sukun pada tahun 2008. Ya, residivis kasus narkoba yang inisial MS. Yang kedua, inisial AZ. Ya, AZ jenis kelamin laki-laki, umur 33 tahun, pekerjaan wira swasta. Ya. Alamatnya sama, ya. Alamatnya sama, Desa Dayah Aron, Kecamatan Samtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara. Dengarkan semuanya. Yang ketiga, inisialnya adalah RM. RM, jenis kelaminnya laki-laki, umur 48 tahun, wira swasta. Alamat Desa Glok Aron, Kecamatan Samtalira Aron, ya, Kabupaten Aceh Utara. Ini juga pelakunya merupakan residivis, ya, pencurian yang pernah divonis oleh Pengadilan Negeri Lok Sukun pada tahun 2000. Ya, dua-duanya ini residivis, narkoba sama kasus pencurian. Ya, untuk tempat kejadian perkaranya ini kebanyakan di Aceh Utara, rekan-rekan. Ada 8 TKP yang ada di Aceh Utara, ya, di toko di Kecamatan Samudra. Ya, 2 toko di Kecamatan Samtalira Bayu, 1 toko di wilayah Simpang Keramat,
1 toko di wilayah Kecamatan Nisam, 2 toko di Muara Batu. Ya, ada 8 TKP di Kabupaten Aceh Utara dan ada 4 TKP di Kota Lok Sumawe. Ya, 2 toko di wilayah Blangmangat, 2 toko di Kecamatan Muara Satu, Kota Lok Sumawe. Jadi sudah ada 12 TKP kasus penipuan dan penggelapan. Dia modusnya membeli, ya, dikasih oret-oret segala macam, bilnya, ya, kwitansinya, ya, dia belum sempat bayar, barang-barang sudah sempat di drop di mobil, langsung dia lari, ya, langsung dia lari. Ini sudah 12 TKP, kan? Dia menggunakan mobil pick up, dia sudah standby dulu, pakai mobil pick up di situ. Ya, para pelaku datang ke toko grosir yang menjual barang-barang sembako. Ini barang-barang sembako semua yang dicuri, ya, barang sembako semua. Dan berpura-pura dia membeli barang-barang sembako seperti beras, gula, bubuk kopi, ya, bubuk teh dalam kapasitas atau jumlah yang besar. Ya, jumlahnya besar. Lalu para korban memuat barang-barang sembako tersebut ke mobil. Ya, pada saat melakukan pembayaran, para pelaku langsung kabur dan tancap gas. Ya, ini modus-modus yang perlu kita waspadai bersama rekan-rekan semuanya dan membawa lari barang-barang itu. Ya, tanpa dilakukan pembayaran. Ya, langsung lari naik mobil. Total kerugian kalau kita total semuanya, rekan-rekan semuanya dari 12 TKP ini hampir mencapai 100 juta. Ya, hampir kalau kita kumpulkan dari 12 TKP dari toko itu, ya, sekitar kurang lebih 100 juta lah. Ya, untuk kerugiannya. Untuk barang bukti rekan-rekan semuanya, ada 1 mobil pick up jenis Daihatsu Grand Max warna hitam, nopol BL8647KQ. Ya, mobilnya di Satreskrim, ya. Bisa dilihat nanti mobilnya. 1 unit mobil Kijang Kapsul Krista tahun 2000 warna biru metalik, nopol BL1170DU. Ya. Selanjutnya 1 unit mobil pick up jenis Isuzu Panther warna hitam, nopol BM8573RE. Ya, ada 3 mobil yang kita sita nih, rekan-rekan semuanya. Ya. 6 sak beras jongkok super isi 15 kg. Setengah sak gula pasir putih isi 20 kg. 12 buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau. Dan 1 kotak mie instan Indomie, rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah dengan upaya penyelidikan pada waktu itu seminggu yang lalu, ya, kurang lebih pada terakhir mereka beraksi ini, dia memakai mobil pick up warna hitam. Ada petugas kami Satlantas, ya, Satlantas lagi gatur di simpang Selat Malaka. Ya, ada 2. Dia sempat melihat tersangka ini di kaca mobil pick up ini seperti ada semacam besi, ya, dikira petugas atas anggota Satlantas ini mungkin senjata api, ya, senjata api. Lalu anggota kita melakukan upaya, ya, melakukan tembakan peringatan ke atas 3 kali dan sempat juga, ya, karena tidak digubris, ada sepeda motor di belakang yang sempat berteriak itu rampok, ya, melakukan tembakan ke arah ban dan mobil, ya, kalau nggak salah kena tangan dari pelakunya, salah satu pelakunya, ya, nanti bisa dicek, ya. Di situ awalnya, ya, kasus ini terungkap, ya. Kita anggota Reskrim, ya, Resmob melakukan penyelidikan, ditemukan 1 dulu tersangka, setelah itu lakukan pengembangan di luar daerah, ya, kebetulan di daerah Palembang ini tertangkapnya 2 orang tersangka, jadi 3 orang tersangka, alhamdulillah sudah tertangkap kali ini, ya. Informasi pemeriksaan awal, ya, dia terhimpit masalah itu, ya, tapi dilihat dari modusnya kita juga cukup unik, ya. Mereka yang tipu dan gelap ini semua barang sembako, ya, memakai mobil, dia tidak melakukan pembayaran, sudah di dropping ke mobil,